Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmita, NIM A1C3 19018, kelas reguler A Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Kali ini saya akan melakukan eksperimen mengenai efek fotolistrik menggunakan PET simulation. Adapun tujuan dari eksperimen ini yaitu: pertama, menganalisis pengaruh frekuensi atau panjang gelombang cahaya terhadap terjadinya efek fotolistrik. Yang kedua, menganalisis pengaruh intensitas cahaya terhadap arus fotoelektron. Dan yang ketiga, menjelaskan konsep stopping potensial pada efek fotolistrik. Langsung saja kita melakukan eksperimennya. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu aplikasi PET simulation-nya. Maka nanti akan menuju portal dari PET simulation. Lalu kita pilih Play with Simulations. Kita pilih Physics. Kemudian kita pilih Quantum Phenomena. Dan kita pilih Photoelectric Effect. Kita play. Maka akan menuju tampilan pertama dari photoelectric effect. Pada tampilan ini terdapat beberapa bagian, yaitu ada intensitas yang terdiri dari 0% sampai 100%. Kemudian ada panjang gelombang dari kecil hingga besar. Kemudian ada katoda dan anoda. Lalu ada tegangan dan juga ada arus. Kemudian terdapat logam targetnya, yaitu ada sodium, zinc, koper, platinum, kalsium, dan juga yang lainnya. Kemudian terdapat beberapa grafik, yaitu yang pertama grafik arus dan tegangan baterai. Kemudian ada arus dan intensitas cahaya. Lalu ada grafik energi elektron dan frekuensi cahaya. Percobaan pertama, kita akan menganalisis pengaruh frekuensi atau panjang gelombang cahaya terhadap terjadinya efek fotolistrik. Di sini kita menggunakan logam target yaitu sodium, dan intensitasnya kita variasikan. Kita mulai dari 750 nanometer. Dengan intensitas 100%, maka di sini dapat dilihat bahwa arusnya itu tetap 0 walaupun intensitasnya 100%. Kemudian kita lanjutkan dengan intensitas cahaya yaitu 552 nanometer. Dapat dilihat di sini arusnya juga 0, begitu pula dengan frekuensi dan energi elektronnya. Kemudian kita menggunakan panjang gelombang 350 nanometer. Sudah mulai terlihat arusnya, yaitu 0,298, dan frekuensinya itu 0,75 dikali 10 pangkat 15 Hz, dan energi elektronnya mencapai 2, yaitu 1,85. Kita lanjutkan dengan panjang gelombang 152 nanometer. Dapatlah arusnya 1,341, dan frekuensinya itu hampir 2,25 dikali 10 pangkat 15 Hz, dan untuk energinya itu adalah 6. Kita lanjutkan dengan panjang gelombang 100 nanometer. Dapatlah arusnya 0,882, dan untuk frekuensinya itu 3 dikali 10 pangkat
15 Hz dan energi elektronnya adalah 8. Percobaan kedua yaitu menganalisis pengaruh intensitas cahaya terhadap arus fotoelektron. Di sini kita menggunakan panjang gelombang yang berbeda-beda. Kita awali dengan 601 nanometer dan intensitasnya 0%. Maka di sini dapat dilihat tidak ada elektron yang keluar dan arusnya juga 0. Kemudian kita lanjutkan dengan intensitas cahaya 40%. Dapat dilihat elektronnya juga tidak ada dan arusnya juga 0. Kita lanjutkan dengan intensitas cahaya 80%. Dapat dilihat di sini elektronnya juga tidak ada dan arusnya masih sama, yaitu 0. Kemudian kita lanjutkan dengan intensitas 100%. Elektronnya juga tidak ada dan arusnya bernilai 0. Selanjutnya kita menggunakan panjang gelombang 541 nanometer. Di sini kita ubah dulu untuk intensitasnya. Kita awali dengan 0%. Dapat dilihat bahwa elektronnya tidak ada dan arusnya juga 0. Kemudian 40%. Dapat dilihat elektronnya juga tidak ada dan arusnya tetap bernilai 0. Kemudian kita naikkan intensitas cahayanya menjadi 80%. Dapat dilihat elektronnya juga tidak ada dan arusnya tetap sama, yaitu 0. Kita naikkan menjadi 100%. Sama seperti tadi, arusnya juga 0 dan elektronnya tidak ada. Kita lanjutkan dengan 400 nanometer, intensitas 0%. Di sini dapat dilihat arusnya 0, elektronnya juga tidak ada. Kita lanjutkan dengan intensitas 40%. Maka sudah mulai terlihat elektronnya dan arusnya juga ada, yaitu 0,056. Kemudian menggunakan intensitas 80%. Elektronnya lebih banyak dan arusnya 0,113, dan untuk intensitas 100% elektronnya lebih banyak lagi dan arusnya 0,141 ampere. Percobaan ketiga yaitu menjelaskan konsep stopping potensial pada efek fotolistrik. Di sini kita menggunakan beberapa logam target, yaitu pertama kita menggunakan logam sodium dengan intensitas 100% dan diawali dengan panjang gelombang 400 nanometer. Untuk stopping potensial itu merupakan suatu keadaan di mana ketika kita menggerakkan tegangan ke arah kiri atau negatif, maka arus akan bernilai 0. Di sini dapat dilihat pada saat 0,8 volt arus menjadi 0. Kemudian kita lanjutkan dengan panjang gelombang 221 nanometer. Dapat dilihat arusnya adalah 1,335 dan stopping potensialnya adalah negatif 3,6. Kemudian dengan panjang 100 nanometer arusnya 0,882 dan stopping potensialnya itu melebihi dari negatif 8 volt. Kita lanjutkan dengan logam target zinc. Untuk intensitasnya kita awali dengan 400 nanometer. Untuk arusnya itu 0, maka stopping potensialnya juga 0. Kemudian menggunakan
intensitas 202 nanometer. Dapat dilihat di sini arusnya 0,33, maka stopping potensialnya negatif 2,8. Kita lanjutkan dengan panjang gelombang 100 nanometer. Dapat dilihat di sini arusnya 0,882. Dan stopping potensialnya itu lebih dari negatif 8 volt. Kemudian kita menggunakan platinum, sama seperti tadi kita awali dengan 400 nanometer. Untuk 400 nanometer itu arusnya 0 dan stopping potensialnya juga 0. Kemudian kita turunkan lagi menjadi 202 nanometer. Arusnya juga tetap 0, maka stopping potensialnya juga 0. Kita lanjutkan dengan 100 nanometer. Dapat dilihat di sini arusnya mulai terlihat yaitu 0,882. Dan stopping potensialnya itu adalah negatif 6. Ini merupakan data hasil dari percobaan kita tadi. Yang pertama itu ada menganalisis pengaruh frekuensi atau panjang gelombang cahaya terhadap terjadinya efek fotolistrik. Dapat dilihat di sini perbandingannya ketika kita menggunakan panjang gelombang yang semakin kecil, maka frekuensi yang dihasilkan itu akan semakin besar. Begitu juga dengan energi elektronnya. Kemudian yang kedua, menganalisis pengaruh intensitas cahaya terhadap arus fotoelektron, di mana terdapat 3 percobaan dengan panjang gelombang yang berbeda. Di sini dapat dilihat bahwa ketika kita menggunakan panjang gelombangnya lebih besar, itu arusnya tidak ada atau bernilai 0 walaupun intensitasnya mencapai 100%. Dapat dilihat di sini arusnya mulai terlihat pada panjang gelombang 400 nanometer. Kemudian yang ketiga itu menjelaskan konsep stopping potensial pada efek fotolistrik. Dari percobaan ini dapat dilihat bahwa nilai stopping potensial berdasarkan simulasi dan hitungan manual tidak jauh berbeda, hanya saja beda beberapa angka saja, namun masih mendekati. Untuk konsep stopping potensial saat diberi tegangan minus atau negatif, maka elektron tidak akan mengalir dari plat katoda menuju plat anoda, sehingga tidak adanya arus yang mengalir pada stopping potensial. Untuk intensitas cahaya tidak mempengaruhi laju elektron maupun arus, tetapi yang mempengaruhi adalah panjang gelombang, di mana saat panjang gelombangnya kecil, maka elektron dapat mengalir dari plat katoda menuju plat anoda sehingga membentuk suatu arus. Inilah yang disebut stopping potensial, di mana nilai tegangan baterai negatif yang membuat arus bernilai 0 atau tidak ada. Baiklah, adapun berdasarkan percobaan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan pengaruh antara panjang gelombang dengan arus yang dihasilkan, yaitu semakin pendek panjang gelombang, maka semakin besar arus yang dihasilkan, dan frekuensi elektron yang berpindah dari katoda menuju anoda semakin banyak dan cepat. Kemudian yang kedua, hubungan antara intensitas cahaya dengan arus adalah semakin besar intensitas yang diberikan, maka semakin besar pula arus yang mengalir dari plat katoda menuju plat anoda, dan elektron yang dihasilkan juga semakin banyak. Yang ketiga, konsep stopping potensial saat diberi tegangan minus atau negatif, maka elektron tidak akan mengalir dari plat katoda menuju plat anoda, sehingga tidak ada arus yang mengalir pada stopping potensial. Intensitas cahaya tidak mempengaruhi laju elektron maupun arus, tetapi yang mempengaruhi adalah panjang gelombang, di mana saat panjang gelombang kecil, maka elektron-elektron tersebut dapat mengalir dari plat katoda menuju plat anoda, sehingga membentuk suatu arus. Inilah yang disebut stopping potensial, di mana nilai tegangan baterai bernilai negatif yang membuat arus bernilai 0 atau tidak ada.
Baiklah, demikianlah percobaan mengenai efek fotolistrik menggunakan aplikasi Pet Simulation. Semoga bermanfaat dan menambah wawasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.